Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan menceritakan salah seorang wanita terkejam di dunia, yakni Madam Lelouri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Madam Lelouri adalah seorang sosialita asal New Orleans yang terkenal kejam karena telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para budaknya. Lelouri juga sering disebut sebagai pembunuh perantai pertama di Amerika Serikat dengan jumlah korban sampai 100 orang. Meski begitu, dia tidak pernah memperoleh peradilan hingga akhir hayatnya. Nah, kok begitu ya? Nah, Madam Lelouri lahir dengan nama Mary Delphine McCordy pada 19 Maret 1787. Dia adalah putri dari pasangan harmonis Barthélemy de McCordy dan Mary Jane Lee Arbel. Dia adalah seorang sosialita kaya dan memiliki banyak budak. Mary Delphine McCordy menikah 3 kali dan memiliki 5 anak. Suami pertamanya adalah seorang keturunan Spanyol yang bernama Don Ramon de Lopez y Ambulo. Pasangan itu memiliki 1 orang putri. Lalu suaminya meninggal dunia secara nggak wajar di Havana saat perjalanan ke Madrid. 4 tahun setelah kematian Don Ramon, Delphine menikah lagi. Kali ini dengan seorang keturunan Prancis yang bernama Jean Blanqui. Blanqui adalah seorang bankir, pengacara, dan legislator. Mereka memiliki 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Lagi-lagi suami keduanya ini meninggal dunia. Lalu Mary Delphine McCordy menikahi suami ketiganya yang merupakan seorang dokter yang usianya jauh lebih muda. Dia bernama Leonard Nicholas Lelouri. Nah, saat itulah Delphine McCordy dipanggil dengan Madam Lelouri karena memakai nama belakang suami. Lalu pada tahun 1831, Madam Lelouri membeli sebuah rumah 3 lantai di Leicester di French Quarter. Seperti sudah tradisi di seorang wanita yang kaya raya, pasti sebagian besar memiliki rumah mewah dan mempunyai budak. Dan benar, Madam Lelouri mempunyai banyak budak yang siap melayaninya. Pada awalnya, warga sekitar sempat merasa kagum kepada sikap Madam Lelouri yang memperlakukan budak-budaknya dengan sangat baik dan perhatian. Dia lembut, bijaksana, dan tegas. Tapi ada sebuah gosip yang menyatakan bahwa perlakuan baiknya itu hanyalah sebuah akting belaka. Nah, pada suatu hari ada seorang budak wanita yang masih berusia 12 tahun. Dia bernama Lia. Waktu itu Lia sedang menyisir rambut Madam Lelouri. Saat menyisir nih, gak sengaja dia menarik rambutnya sedikit lebih keras dan membuat Lelouri kesakitan dan marah. Lalu Madam menghukum gadis itu. Budak itu pun langsung lari ketakutan, dan Lelouri pun mengejarnya sampai ke lantai ketiga. Karena takut nih, si budak ini berlari ke segala arah dan sampailah dia di alas jendela. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melompat terjun bunuh diri. Lalu setelah kematian budaknya itu, penduduk setempat mulai melakukan Lelouri lebih dari sebelumnya. Meskipun New Orleans memiliki undang-undang yang melindungi budak-budak, tapi kayaknya tidak berlaku di rumah Madam Lelouri. Konon katanya Madam Lelouri dan suami ini sudah pisah nih. Jadi si suami ini udah pergi dari rumah, dan Madam pun di rumah bersama anak-anak dan para budak. Pada suatu hari, Madam Lelouri membiarkan juru masaknya yang berusia 70 tahun dirantai di kompor dan dibiarkan kelaparan. Madam mengikatnya dengan rantai besi. Tidak diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Lalu sang koki akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Madam Lelouri daripada harus mengikuti aturan yang sangat gila. Dan kebakaran besar pun terjadi. Hal itu mengundang perhatian seluruh warga kota.
dan kejahatan yang dilakukan oleh Madame Luliri pada budak-budaknya pun akhirnya terungkap. Saat rumahnya kebakaran, Madame Luliri berhasil melarikan diri dari New Orleans. Ya, dia pikir daripada harus menghadapi tuduhan atas tindakan kekejamannya, dia lebih memilih untuk membiarkan rumahnya terbakar bersama para budak-budaknya yang ada di dalam. Para warga setempat berusaha untuk menyelamatkan budak-budak yang masih ada di dalam rumah. Tetapi pintu-pintu ada di dalamnya ternyata terkunci, sehingga mereka harus mendobraknya. Setelah para budak berhasil dibebaskan, hampir seluruh warga kota yang marah menggeledah rumahnya, menghancurkan jendela, melubahkan pintu sampai tidak ada yang tersisa. Dan hal yang sangat mengerikan adalah ditemukannya banyak sekali mayat pada budak dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ketika penduduk membobol loteng untuk menyelamatkan para budak, mereka menemukan seorang wanita dengan mulut yang penuh dengan kotoran binatang. Dan mulut wanita tersebut dijahit di bibirnya. Katanya, setelah dipukul, dicambuk, dan kekejian lainnya dirasakan baginya, Madame Lulurinya akan mengirim budaknya ke loteng, tempat dia membuang budak-budaknya, dan dia tidak pernah membuatkan mayat-mayat mereka dari loteng. Mereka juga menemukan mayat seorang wanita yang tulangnya patah, sehingga menyerupai kepiting. Wanita yang terbungkus usus manusia, wanita yang tangannya telah diamputasi, dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar yang membuatnya berbentuk seperti ulat. Banyak badan budak Mallory yang hancur berkeping-keping. Di dalam loteng rumahnya ditemukan juga seorang wanita yang kehilangan lengan dan kakinya. Ada wanita lain yang tulangnya dipelintir dan patah karena Madame memaksanya untuk memasukkan budak itu ke dalam kandang yang kecil yang biasa digunakan untuk anjing. Nah, pada saat ditemukan, kedua wanita itu masih hidup. Ada juga mayat yang di loteng sampai tidak dapat dikenali karena badannya telah dimutilasi. Organ mereka semuanya tidak utuh. Atau ada yang masih utuh tetapi dikeluarkan dari tubuhnya. Banyak orang yang digantung, tangan terputus, dan masih banyak lagi. Banyak pula yang ditemukan tengkorak-tengkorak manusia dengan lubang yang ada di kepalanya, seperti telah dilubangi dengan menggunakan bor. Nah, ada satu kasus di mana ada seorang budak yang masih hidup dengan lubang yang penuh dengan belatung di kepalanya. Bahkan lebih mengerikannya lagi, konon satu orang ditemukan dengan sebuah lubang di bor di kepalanya dengan sebuah tongkat yang menancap. Tongkat itu digunakan untuk menggerakkan otaknya. Bahkan budak-budak yang telah meninggal Luluri gantung begitu saja di dalam loteng dan dibiarkan hingga membusuk. Setelah Luluri meninggalkan rumah yang terbakar, rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Tidak heran kalau rumah itu berhantu. Orang-orang melihat hantu-hantu mantan budaknya. Ketika rumah itu diakhiri tempati lagi, pemilik baru itu mengeluh mendengar jeritan dan rintihan setiap harinya yang sangat-sangat mengerikan. Dia hanya kuat tinggal sana selama 3 bulan. Sempat juga rumah itu dijadikan sekolah musik, tetapi siswa dan gurunya tidak tahan. Lalu rumah itu diubah menjadi bangunan apartemen murah. Warga mengeluhkan penampakan hantu yang kejam dan menakutkan. Seorang penduduk mengaku melihat hantu budak telanjang yang dirantai mengejar mereka, tetapi kemudian menghilang di udara. Meskipun Madame Luluri terbukti menyiksa budak-budaknya, tetapi dia mampu menghindari hukuman. Sampai sekarang tidak ada yang benar tahu bagaimana dia menghabiskan sisa hidupnya. Kebanyakan orang percaya bahwa Madame Luluri pertama kali melarikan diri ke Alabama sebelum pergi ke Prancis, di mana dia menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Nah, itu dia cerita yang sangat mengerikan dari Madame Luluri. See you next time.